Chris dan Shannon bertemu pada 2010 dan menikah pada 2012. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Bella dan menyusul adik perempuannya bernama Celeste. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah dengan 5 kamar yang mereka beli pada 2013, tetapi mereka bangkrut pada 2015. Chris bekerja di perusahaan petroleum, sementara Shannon bekerja di rumah menjalankan bisnis multi-marketing. Pada 13 Agustus 2018, sekitar pukul 1.48 pagi, Shannon kembali dari perjalanan bisnis di Arizona dan diantar pulang oleh temannya Nicole. Selama akhir pekan itu, Chris menjaga kedua putrinya. Tetapi pada hari itu, Shannon dan kedua anaknya yang baru bertemu dinyatakan hilang. Orang pertama yang mengetahuinya adalah Nicole saat dia mengingatkan Shannon janji periksa kandungan melalui SMS, tetapi Shannon tidak membalas. Setelah jam periksa sudah lewat tanpa kabar dari Shannon, Nicole pun mendatangi rumahnya sekitar jam 12.10 siang. Ketika bel tidak dijawab, Nicole langsung menelpon Chris yang saat itu sedang bekerja dan juga menelpon polisi. Ketika petugas tiba, Chris mengizinkannya masuk. Di dalam rumah, tidak ada tanda-tanda Shannon dan anak-anaknya. Mereka hanya menemukan dompet Shannon yang berisi kunci dan obat anak-anak, ponselnya ada di antara bantal sofa, dan cincin kawin Shannon ada di meja samping tempat tidur. FBI dan Biro Investigasi Colorado bergabung dalam penyelidikan keesokan harinya. Chris hanya mengatakan tidak tahu di mana anak istrinya karena sejak pukul 5.15 pagi hari sebelumnya, itulah saat terakhir kali dia melihat mereka sebelum berangkat kerja. Ketika Chris diwawancarai sebuah stasiun televisi, dia memohon agar anak istrinya kembali, sementara para penyelidik dan anjing pelacak di background sedang mengadakan pencarian. 2 hari setelah Shannon dan anak-anaknya menghilang, Chris ditangkap. Menurut surat pernyataan penangkapan dan rekaman dari kamera keamanan di ruang interogasi, Chris dinyatakan gagal tes poligraf. Pada saat Shannon pulang dari perjalanan bisnis, Chris hendak menjalankan rencananya untuk membunuh Shannon dan anak-anaknya. Padahal di mata semua orang, Chris tampak seperti suami yang baik dan ayah yang sempurna. Chris tampak sangat gembira saat Shannon hamil anak ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki yang hendak mereka namai Nico. Sayangnya, Shannon harus tewas saat usia kandungannya masih 15 minggu. Tetapi polisi dan tetangga akhirnya secara cepat mengetahui kejahatan Chris. Shannon yang tulus sampai tidak menyadari kalau suaminya berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nikki. Karena ingin hidup bersama Nikki inilah, Chris awalnya ingin menceraikan Shannon. Tetapi pembicaraan itu berubah menjadi pertengkaran sengit saat Shannon menolak perceraian, terlebih lagi saat mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Nikki. Dari situlah, Chris mulai merencanakan pembunuhan atas Shannon, bahkan atas anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa. Setelah pertengkaran itu, mereka berdua sempat berbaikan, tetapi tidak lama berselang, mereka kembali bertengkar, dan puncaknya terjadi saat Shannon baru kembali dari perjalanan bisnis. Dengan darah dingin, Chris menghabisi istrinya. Chris sudah merencanakan pembunuhan Shannon selama berminggu-minggu. Dia bahkan diam-diam memberi Shannon obat penghilang rasa sakit supaya mengalami keguguran. Dia hanya berpikir akan lebih mudah untuk berkencan dengan Nikki kalau Shannon tidak hamil. Chris menjelaskan, ketika Shannon mulai mengantuk setelah terpengaruh obat, entah bagaimana,
Chris tahu bagaimana menekan pembuluh darah jugularis yang dapat menghentikan aliran darah ke otak Shannon dan dia pingsan. Ketika melihat Shannon pingsan, dia tidak melepaskan tangannya dari leher Shannon karena kalau dia sadar lagi, maka impiannya untuk hidup bersama Nikki akan sirna. Dia pun mencekik Shannon hingga tewas. Shannon tidak melakukan perlawanan sama sekali karena dia lemas dan hanya pasrah saat Chris mencekiknya sampai meregang nyawa. Setelah Shannon tewas, Chris membungkus tubuhnya dengan selimut dan pada saat itulah Bella masuk ke kamar dan bertanya kepada ayahnya apa yang ayah lakukan kepada Mami. Anak berusia 4 tahun yang cerdas itu tahu ada sesuatu yang terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar kejam. Chris membopong jasad Shannon dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Kemudian dia memasukkan kedua putrinya ke mobil dan mendudukkan mereka di kursi belakang. Setelah memasang sabuk pengaman mereka, Chris membawa mereka berkendara selama 45 menit ke ladang minyak. Selama perjalanan, Chris sudah merencanakan bagian 2 kejahatan yang mengerikan. Bella sempat memohon kepada Chris supaya membawa Mami ke rumah sakit. Tetapi Chris yang sudah kerasukan setan dan hanya membayangkan kebahagiaannya bersama Nikki, sama sekali tidak menggubris permintaan anaknya. Sesampainya di ladang minyak, dia menurunkan kedua anaknya dari mobil. Chris membungkus tubuh Celeste dengan selimut kesayangannya dan membekapnya sampai meninggal. Bella yang sempat melihat pembunuhan itu memohon supaya ayahnya tidak membunuhnya. Bella kemudian sempat berlari, tetapi tentunya terkejar oleh Chris dan kemudian membunuhnya tanpa perasaan. Penuntut di pengadilan menggambarkan Chris membunuh kedua gadis kecil itu dengan sengaja dan dengan kejam. Setelah menghabisi kedua anaknya, Chris kemudian menguburkan istrinya di sebuah kuburan dangkal yang sudah disiapkannya. Setelah itu, dia membawa kedua jasad anaknya dan membuangnya di sebuah tangki minyak. Chris bisa dengan aman menguburkan Shannon dan membuang jasad anak-anaknya karena tempatnya sangat terpencil, yaitu di sebuah tempat penyimpanan minyak yang disewa oleh majikannya. Ketika melihat semuanya sudah beres, Chris kembali ke rumah dengan biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Dan saat polisi menggeledah rumahnya, dia baru melaporkan anak istrinya hilang. Chris bahkan sempat memberikan wawancara kepada pers, memohon agar keluarganya pulang. Chris bahkan mengklaim dia tidak tahu menahu kemana Shannon dan anak-anaknya berada. Chris bahkan mengirim SMS kepada istrinya untuk menanyakan keberadaannya, padahal dia sudah membunuhnya. Nikki mengatakan tidak tahu apa-apa tentang rencana mengerikan Chris, dan dia percaya kalau Chris sudah berpisah dengan istrinya saat berhubungan dengannya. Chris sendiri tidak pernah mengungkapkan detail apapun tentang bagaimana dia membunuh keluarganya. Chris ditangkap pada 15 Agustus 2018. Pihak berwenang menemukan jenazah Shannon dan anak-anaknya di lokasi penyimpanan minyak dan juga di kuburan di dekatnya. Tubuh Bella dan Celeste masing-masing didorong masuk melalui lubang di bagian atas tangki minyak yang berbeda dengan tutup berdiameter 20 cm. Menurut medis, pantat kiri Bella terdapat goresan saat didorong masuk lubang tersebut. Seberkas rambut pirang juga ditemukan di salah satu lubang. Chris mengaku bersalah atas pembunuhan pada 6 November. Keluarga Shannon meminta agar Chris tidak dihukum mati karena menghindari kematian lebih banyak lagi.
Mereka mendukung keputusan Chris untuk menerima kesepakatan pembelaan. Pada 19 November 2018, Chris dijatuhi 5 hukuman seumur hidup, 3 kali berturut-turut dan 2 kali bersamaan tanpa pembebasan bersyarat. Dia mendapat tambahan 48 tahun untuk penghentian kehamilan Shannon yang melanggar hukum dan 36 tahun untuk 3 tuduhan merusak jenazah. Dalam sebuah suratnya, Chris menyatakan kalau sekarang dia bebas untuk bisa bersama Nikki. Perasaan cintanya kepada Nikki telah mengalahkan akal sehatnya dan dia mengaku tidak menyesal telah melakukan semua ini demi Nikki.